Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya. Awas, utang global disebut-sebut telah terkerek naik ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak merebaknya pandemi COVID-19. Institute for International Finance atau IIF yang beranggotakan lebih dari 400 bank dan juga lembaga keuangan dunia menyebutkan bahwa kondisi saat ini sebagai serangan tsunami utang dalam tingkat global. Lebih lengkap tentang laporan ini kami ulas untuk Anda pagi hari ini di Waspada Tsunami Utang Global. Ya, proyeksi suram yang diterbitkan dalam laporan Global Debt Monitor pada Rabu 18 November 2020 lalu, di mana IIF menyebut bahwa utang global akan mencetak rekor yang baru dan juga tertinggi, yaitu mencapai 277 triliun dolar Amerika Serikat, atau kalau kita rupiahkan, jangan kaget pemirsa CNBC Indonesia karena ini sudah kuadriliun, bukan triliun lagi, yaitu di 3.930 kuadriliun rupiah, atau setara angka ini dengan 365% dari rasio utang terhadap PDB dunia. Di mana saat ini per kuartal 3 2020 hutang global ini sudah berada di 272 triliun dolar Amerika Serikat, atau sekali lagi kalau kita rupiahkan jangan kaget 3.859 kuadriliun rupiah. Dan lagi-lagi kami tekankan ini merupakan utang global terbesar yang pernah tercatat karena semuanya ini adalah akibat dari pandemi global yang menghantam perekonomian dunia dari segala sisi. Lantas untuk apa saja hutang sebesar 3.930 ribu kuadriliun ini? Kita bergeser ke slide berikutnya untuk mencari tahu. Ya, IIF menyebut bahwa sumber utang sebegini besar adalah, kita bacakan bersama, didorong oleh peningkatan tajam dalam pinjaman pemerintah dan perusahaan saat pandemi COVID-19 terus berlanjut, di mana beban utang global meningkat sebesar 15 triliun dolar Amerika Serikat dalam 3 kuartal pertama tahun 2020 dan sekarang berada di atas 272 triliun dolar Amerika Serikat tadi. Karena memang kita ketahui penambahan utang ini terjadi setelah pemerintah di seluruh dunia saat ini meningkatkan yang namanya dukungan stimulus untuk perusahaan dan juga masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tidak sedikit bisnis yang harus mencari pendanaan alternatif karena aktivitas mereka terhenti setelah munculnya COVID-19. Seperti di Indonesia kita ketahui kita mempunyai yang namanya pemulihan ekonomi nasional yang juga disebut sebagai PEN yang memakan dana ini lebih dari 600 triliun rupiah saat ini begitu ya, dan sumbernya ini dari mana? Ya dari mana lagi kalau bukan dari berhutang. Jadi kedua peristiwa inilah yang diterjemahkan ke dalam pinjaman yang lebih tinggi yang menyebabkan lebih banyak utang yang tercatat baik di Indonesia dan juga secara global. Lantas selanjutnya kita akan melihat dari sisi negara maju dan juga negara berkembang. Seperti apa posisi hutang saat ini? Apakah negara-negara maju atau negara-negara kaya raya ini lebih kebal utang daripada negara kita sebagai salah satu emerging market? Kita lihat di slide berikutnya. Ya pemirsa, kalau Anda mengira bahwa negara maju atau negara kaya raya lebih kebal corona atau ancaman-ancaman ekonomi lainnya, Anda salah karena utang di negara kaya raya saja ini sudah melampaui, yaitu di 432% dari PDB mereka, yaitu pada kuartal ketiga tahun 2020 ini. Dan Amerika Serikat atau AS, negara paling powerful di dunia saja kalau kita lihat ini menyumbang hampir dari setengah dari kenaikan tersebut, di mana total utang dari Amerika Serikat saat ini sudah mencapai 80 triliun dolar Amerika Serikat, atau naik angka ini dari 71 triliun dolar Amerika Serikat di kuartal yang sama tahun 2019, atau naik sekitar 9 triliun dolar Amerika. Dan sebagian besar kenaikan kalau kita lihat di secara sektornya begitu ya, ini terjadi di sektor pemerintahan umum, yaitu naik di 3,7 triliun dolar Amerika Serikat, dan sektor korporasi atau non keuangan yang naik di 1,7 triliun dolar Amerika Serikat. Lalu kemudian Uni Eropa ini juga ternyata demikian. Di kawasan Eropa, tindakan pemerintah menyebabkan peningkatan utang publik yaitu sebesar 1,5 triliun dolar Amerika Serikat selama periode yang sama, yang mencapai kalau kita totalkan begitu ya keseluruhan ini mencapai di 53 triliun dolar Amerika Serikat. Karena kita ketahui negara-negara di Eropa ini juga kewalahan dalam menghadapi pandemi ini, bahkan sempat menjadi epicentrum dari penyebaran corona di dunia setelah China. Meski
begitu, angka 53 triliun dolar saat ini masih di bawah utang yang sebesar 55 triliun dolar Amerika Serikat pada kuartal kedua tahun 2014 saat wilayah tersebut, Uni Eropa, ini menghadapi yang namanya krisis keuangan. Lalu kemudian setelah negara-negara maju saja yang rasio utangnya kalau kita lihat ini sudah lebih di atas 400% dari PDB mereka, bagaimana dengan negara-negara berkembang yang notabene mempunyai kekuatan ekonomi yang jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara maju? Kita lihat faktanya di slide berikutnya. Ya, utang di emerging market atau EM atau negara-negara berkembang memang tak secepat kawasan maju. Tapi per kuartal 3 tahun 2020 ini sudah mendekati yaitu 250% dari total PDB mereka dan ini berkembang naik dari posisi 222% di kuartal 4 2019 dan menjadi lebih daripada 248% dari PDB pada kuartal 3 tahun 2020 ini. Di mana jumlah dolar dari hutang emerging market sekarang ini tercatat sudah melebihi 76 triliun dolar Amerika Serikat dan didorong oleh lonjakan dalam utang perusahaan non-keuangan di China. Dari sisi angkanya dan juga di luar China kita lihat bahwa utang negara berkembang ini sebenarnya turun begitu ya dari 31 triliun dolar Amerika Serikat begitu menjadi 29,3 triliun dolar Amerika Serikat pada kuartal ketiga 2020 dan sebagian besar ini mencerminkan kerugian dalam mata uang negara berkembang terhadap greenback atau dolar Amerika Serikat. Sementara kalau kita lihat utang di luar sektor keuangan ini per saat ini begitu ya sudah mencapai 206 triliun dolar Amerika Serikat. Naik dari posisi di tahun 2019 yaitu di 194 triliun dolar Amerika Serikat. Jadi bisa kita lihat begitu ya dari data ini bahwa semua negara tak terkecuali mau negara kaya raya, negara berkembang hingga negara miskin mau tak mau terpaksa berhutang untuk menekan dampak pandemi virus mematikan ini di negara mereka. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh lembaga-lembaga keuangan tingkat dunia ini akan menyebabkan yang namanya sebuah negara bangkrut akibat tsunami hutang di masa yang akan datang. Harapan semua pihak roda ekonomi bisa berputar lebih kencang lagi agar angka kuadriliun rupiah yang sudah dikeluarkan pemerintah-pemerintah ini tidak sia-sia dan betul-betul menekan dampak dari wabah mematikan ini.